Nah, kembali lagi di sini di video bagian 2 untuk pembelajaran pecahan ya. Nah, tadi di video sebelumnya Mister sudah jelaskan tentang pecahan desimal, yaitu penjumlahan pecahan desimal. Nah, di sini Mister akan sedikit menjelaskan tentang pecahan persen ya. Di sini Mister akan menjelaskan tentang pecahan persen. Nah, pecahan persen ya, persen itu biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Nah, kalau persen itu kalian di mana ya bisa lihat? Nah, persen itu kalau kalian jalan-jalan ke Matahari, ke Ramayana, ke Beach Walk atau yang lainnya, itu kalian bisa lihat di tempat-tempat diskon. Ada yang diskon 10%. Nah, diskon 25%. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini Mister akan jelaskan pecahan persen itu bagaimana. Pecahan persen itu artinya pecahan 1/100 ya. Contohnya misalkan ada 1%. 1% ini biasanya jika dia dibawa ke dalam pecahan biasa itu 1/100. Misalkan 25% itu 25/100. Nah, pokoknya jika kalian ingin mengubah dari pecahan biasa ya, ke pecahan persen, kalian harus cari penyebutnya itu supaya berbentuk per 100. Oke, contohnya Mister punya pecahan biasa 1/4. Oke, 1/4 ini itu kita akan ubah ke pecahan persen. Gimana caranya? Oke, sekarang kita lihat 1/4 dikali pecahan berapa supaya hasilnya per 100 ya, biar supaya hasilnya per 100. Nah, sekarang kalian lihat 4 itu dikali berapa supaya hasilnya 100. Atau gampangnya untuk menemukan ini yang di sini kita bisa membagi 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 itu hasilnya 25. Nah, karena penyebutnya dikalikan dengan 25, maka pembilangnya dikalikan dengan 25 juga. Kalian ingat, ini kita mengubahnya menjadi pecahan senilai, itu istilah di kelas 4-nya. Tapi sekarang karena ini per 100, kita ubah dia ke pecahan persen. Nah, sekarang 4 dikalikan dengan 25, kita sudah tahu itu hasilnya 100. Kemudian 1 dikalikan dengan 25, hasilnya 25. Oke, jadi 25/100 itu kita bisa ubah dia ke bentuk persen, yaitu 25%. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana Mister kalau saya punya pecahan persen, kemudian saya juga punya pecahan desimal. Nah, caranya adalah untuk menjumlahkan berbagai bentuk pecahan, itu kita harus membawa atau mengubah pecahan itu ke bentuk yang sama. Oke, Mister kasih contoh. Mister punya pecahan 1/2. Kemudian Mister jumlahkan pecahan 1/2 ini dengan pecahan 0,25. Oke, berapa ya? Nah, sekarang kita mau bawa ke pecahan ke pecahan biasa dulu, karena yang di depan pecahan biasa. Kalau kalian mau bawa ke pecahan desimal juga boleh, tapi Mister mau bawa dia ke pecahan biasa. Nah, di sini 1/2 ini tetap nilainya 1/2 karena dia sudah menjadi pecahan biasa. Kemudian 0,25. Nah, di sini kalian harus tahu kalau desimal, jika satu angka di belakang koma Nah, satu angka di belakang koma itu artinya per 10.
Kalau 2 angka di belakang koma itu artinya per 100. Kalau 3 angka di belakang koma artinya per 1000. Nah, contoh 1 angka di belakang koma itu 0,4, 0,5. Kalau 2 angka di belakang koma 0,12, 0,34 dan lain-lain. Kalau 3 angka di belakang koma itu 0,123, kemudian 0,456. Seperti itu. Jadi kalau misalkan 0,4 ini kita ubah ke pecahan biasa, hasilnya 4 per 10. Kalau 0,12 kita ubah ke pecahan biasa, kita tulis yang di belakangnya. Kan 12 di belakangnya, kita tulis 12 atau ini dibaca 12 per 100. Kalau yang ini 0,123 diubah ke pecahan biasa, kita ambil yang di belakang koma, 123 per 1000. Begitu, ingat ya. Nah, sekarang di sini Mister tulis ulang, 1 per 2 ditambah 0,25 ya. Kita akan ubah dia ke pecahan biasa. Ini 1 per 2 nya tetap ditulis 1 per 2 ditambah 0,25 ubah ke pecahan biasa. Lihat, ini karena dia ada 2 angka di belakang koma artinya per 100. Nah, di sini 25 per 100. Sekarang supaya mudah, ini bisa kita juga sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 25. Ini dibagi 25 juga. Jadi nanti kita akan dapat pecahan 1 per 2 ditambah 25 bagi 25 1. 100 dibagi 25 4. Jadi 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama. Kalau kalian ingat di penjumlahan pecahan biasa kita harus mencari KPK. Untuk apa cari KPK? Untuk menyamakan penyebut. Nah, bagi yang sudah mahir, pasti kalian tahu ya KPK 2 dan 4 itu berapa? Ya, benar. KPK 2 dan 4 adalah 4. Oke, kita tulis. Kita lihat sekarang pembilangnya. Pembilangnya di sini 1. Nah, sekarang penyebutnya. Penyebutnya 2 dikali berapa supaya hasilnya 4? 2 dikali 2. Berarti kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Di sini karena dia sudah 4, kita cukup kalikan dengan 1 saja. Nah, di sini tulis 1, di sini 1 dikali 2, 2. Oke, jadi kita jumlahkan, penyebutnya tetap ditulis sekali saja. 1 ditambah 2, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi 1 per 2 ditambah 0,25 hasilnya 3 per 4. Nah, untuk contoh-contoh lainnya, misalkan Mister punya pecahan 1 3 per 5 ditambah 10%. Oke, kita harus ubah dia dulu. Ubah ke pecahan apa? Ke pecahan biasa ya, supaya lebih mudah. Ini kita ubah ke pecahan biasa. Kalian masih ingat caranya? Bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebut 1 dikali 5. Kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya. Penyebutnya siapa, Mister? Ya, penyebutnya yang tadi. Itu 5. Kemudian 10%. Kalian ingat, persen berarti per 100. Ya, pintar. 10 per 100. Nah, kita jumlahkan, kita kalikan sekarang ya. 1 dikali 5 hasilnya 5 ditambah 4 9. Jadi 9 per 5 ditambah 10 per 100. Ya. Di sini 10 per 100 itu kita bisa sederhanakan tidak? Oh, bisa. Kita sama-sama bagi 10. Jadi di sini kita tulis 9 per 5 ditambah 10 bagi 10 1. 100 dibagi 10 10. Oke, kita samakan penyebut. 5 dan 10 KPK nya adalah 10. Benar.
Terus 5, kita lihat penyebutnya sekarang. 5 dikali berapa supaya hasilnya 10? 5 dikali 2. Kalau 5 penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga harus dikali 2. Di sini karena dia sudah 10, kita cukup kali dengan 1. Oke, 9 dikali 2 berapa? 18. 1 dikali 1? 1. Jadi kita bisa tulis 19 per 10 ya. Nah, sekarang 19 per 10 ini kita bisa ubah dia ke pecahan apa? Kepecahan campuran bisa, kepecahan desimal juga bisa ya. Kalau kita mau ubah ke pecahan campuran, kita bagi dia campuran ya. Ya, bagi dia 19 dibagi 10. 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati 19? 10 dikali 1 ya. Jadi 1. Ini 10 dikurang hasilnya 9. Nah, jadi kita dapat pecahan campurannya itu 9 per 10. Nah, gimana kalau pecahan desimal, Mister? Oke. Kalau kita mau ubah dia ke pecahan desimal, kita lihat di sini 19 per 10 ya. Kita lihat tadi Mister sudah terangkan kalau dia satu angka di belakang koma, artinya dia 1 per atau 1/10. Nah, kita balik sekarang. Berarti kita harus kasih dia satu angka di belakang koma. Berarti kita punya angka 19. Supaya satu angka di belakang koma, kita taruh komanya di mana? Kita taruh komanya di tengah. Jadi hasilnya 1,9. Oke, sudah mengerti? Ya, nanti mungkin kalau ada yang belum bisa mengubahnya menjadi pecahan desimal, dari pecahan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya, kalian bisa langsung tanya ke Mister melalui WA pribadi atau ke Miss Maria. Oke, pelajaran hari ini Mister cukupkan sampai di sini dulu. Untuk latihan-latihan berikutnya, kalian bisa coba-coba soal di buku modul yang telah Mister berikan dan Miss Maria berikan. Oke, sampai di sini dulu. Mister harap kalian tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, dan tetap taat dengan orang tua. Oke, terima kasih.